Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan job sheet untuk pertemuan kedua, yaitu temanya mengumpulkan sebuah data. Untuk job sheet kedua ini saya menggunakan 2 buah data yang saya ambil dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu ada dataset apartemen dijual di DKI Jakarta. Saya ambil menggunakan metode web scraping. Lalu yang kedua ada dataset nasabah untuk pengajuan kartu kredit yang saya ambil secara manual di website Kaggle. Pada bagian pertama dari job sheet ini adalah kita akan melengkapkan kebutuhan sebuah data dari proses kasus bisnis yang saya ambil, yaitu penjualan apartemen di daerah DKI Jakarta. Mulai dari tujuan analisisnya, yaitu untuk memprediksi harga apartemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu terdapat pertanyaan bisnis, yaitu faktor yang mempengaruhi harga apartemen, serta wilayah mana di DKI Jakarta yang memiliki harga apartemen paling tertinggi dan juga terendah. Output yang diharapkan adalah laporan rekomendasi dari strategi pemasaran penjualan apartemen serta dashboard interaktif sebaran penjualan apartemen. Entitas yang dianalisis yaitu ada unit apartemen, calon pembeli, dan juga lokasi wilayah. Variabel atau field yang dibutuhkan itu terdiri dari ID unit lokasi, harga jual, jumlah kamar, fasilitas, tipe apartemen, dan juga nomor telepon. Untuk jenis datanya ini ada numerik dan juga kategorikal. Numerik biasanya berisi angka, yaitu contohnya harga jual, sedangkan kategorikal itu biasanya berisi tipe apartemen ataupun lokasi dari unit apartemennya. Sumber data yang saya ambil ini adalah eksternal dengan scraping di Octoparse dari website rumah123.com. Periode datanya mulai dari Februari 2026 sampai April 2026 dengan volume datanya kurang lebih 522 baris dengan format datanya itu adalah CSV. Kualitas data tersebut terdapat missing value dan juga duplikasi sehingga perlu dibersihkan lagi. Tools yang digunakan ada Excel dan juga Python untuk visualisasi. Dengan metode analisisnya dibagi menjadi 2, ada analisis deskriptif dan juga ada analisis regresi. Analisis deskriptif ini untuk tren penjualan, sedangkan kalau analisis regresi ini untuk pengaruh fasilitas terhadap harga. Lalu untuk job sheet yang kedua, di sini adalah mengumpulkan data secara manual atau saya mendownload dataset tersebut menggunakan Kaggle. Dataset tersebut berupa pengajuan kartu kredit dengan URL-nya seperti ini. Ini lisensi dari dataset tersebut public domain sehingga bisa diakses bebas oleh siapapun. Tanggal download dari dataset tersebut hari ini yaitu 9 April 2026. Jumlah baris dan juga kolom dari dataset tersebut ada 18 baris dan juga 10.151 kolom. Terdiri dari customer ID, lalu skor kredit, negara, jenis kelamin, saldo nasabah, jumlah produk, kepemilikan kartu kredit, perkiraan gaji, alamat email, nama, nomor rekening, dan juga batas limit dari kredit tersebut. Lalu untuk bagian ketiga di sini saya belajar membuat key API. Di sini saya melakukan analisis proses sentimen komentar dari video YouTube, di mana proses tersebut menggunakan Python, dimulai dari membuat project di Google Cloud Console dan mengaktifkan YouTube Data API v3 untuk mendapatkan API key. Selanjutnya menggunakan Python untuk mengambil data komentar dari video YouTube melalui API tersebut. Data komentar yang diperoleh kemudian dibersihkan seperti menghapus simbol, angka, dan kata tidak penting.
Nah, nanti hasil dari data tersebut kita bisa interpretasikan secara langsung dan kita visualisasikan dalam bentuk table. Untuk jelasnya, datanya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian pertama di mana kita menginputkan atau mendapatkan inputan untuk YouTube API-nya. Setelah itu, setelah berhasil diinisialisasi, maka API yang sudah kita dapatkan di Google Cloud Console akan kita masukkan ke dalam bagian kode yang kedua ini. Nah, ini akan kita masukkan juga YouTube link yang akan kita gunakan untuk menganalisa sentimen komentar pada video tersebut. Lalu untuk bagian yang keempat ini adalah langkah-langkah untuk melakukan web scraping, di mana untuk web scraping ini menggunakan Octopress dilakukan dengan membuat teks baru, lalu kita memasukkan URL halaman yang ingin kita ambil datanya. Setelah itu kita ekstrak mulai dari teks, gambar, link melalui autodetek atau pemilihan manual. Setelah itu nanti akan ada pemberitahuan bahwa konfigurasi telah selesai dan hasil datanya bisa diekspor dengan format CSV atau Excel. Contoh dari tugas atau teks bagian yang keempat kurang lebih seperti ini. Ini adalah website yang saya scraping sehingga mendapatkan data yaitu 521 kurang lebih. Lalu selanjutnya untuk bagian yang kelima yaitu cleaning dan juga standarisasi data. Untuk cleaning dan standarisasi data yang saya gunakan itu adalah dataset berasal dari Kaggle yang saya ambil secara manual. Tipe dataset tersebut terdiri dari data nasabah untuk pengajuan kartu kredit. Langkah pertama yang saya lakukan untuk melakukan pembersihan dan juga standarisasi data tersebut yaitu dimulai dengan memasukkan data tersebut atau menarik data tersebut dari GitHub ke bagian Python dalam bentuk CSV. Setelah itu, setelah dikeluarkan atau terkonfirmasi datanya berhasil, maka di sini saya lakukan pemunculan info berupa field kolom yang ada di dalam dataset tersebut dan juga tipe data yang ada di dalam dataset tersebut. Selanjutnya, saya mencoba untuk menghilangkan satu tabel yang tidak digunakan dalam proses analisis, yaitu tabel atau kolom negara. Setelah itu, saya mengubah nama field atau kolomnya menjadi bahasa Indonesia semua. Lalu, setelah saya mengubah, maka saya mengecek apakah terdapat data yang berisi nol dan juga duplikat atau tidak. Kalau iya, maka saya akan coba bersihkan. Di sini saya bersihkan data yang berisi kosong, itu ada ID customer, email, dan juga estimasi gaji. Setelah dibersihkan data yang kosongnya, maka saya akan bersihkan bagian atau jumlah data yang mengalami duplikat. Setelah itu, saya melakukan penggantian tipe data yang sesuai dengan field atau kolom dari integrasi data tersebut. Setelah saya membersihkan data yang duplikat, di sini saya juga mengganti tipe data yang sesuai dengan field atau kolomnya. Mulai dari ID customer, nomor
rekening, hingga tanggal lahir. Setelah itu, saya munculkan kembali data yang sudah saya bersihkan dan juga saya sudah standarisasi sesuai dengan ketentuannya. Ini adalah deskripsi singkat. Setelah itu, untuk bagian ketujuh ini adalah validasi dan juga dokumentasi. Untuk data yang saya gunakan tadi adalah dataset berasal dari Kaggle, pengajuan kartu kredit dengan primary key uniknya adalah ID customer. Untuk deskripsinya di sini tadi saya melakukan pembersihan data, menghilangkan files yang tidak perlu, lalu mengganti nama beberapa kolom dengan bahasa Indonesia, dan juga saya mencoba untuk menghilangkan data-data atau membersihkan data-data yang kosong dan juga terjadi duplikat, serta saya melakukan perbaikan pada tipe data yang seharusnya. Lalu untuk data dictionary-nya di sini ada ID customer dengan tipe data objek. Contohnya seperti ini, kode unik, identitas setiap nasabah. Lalu ada nama, itu bersifat objek, email, termasuk objek juga, nomor rekening, itu integer, tanggal lahir, itu date time, kota objek, jenis kelamin objek, usia integer, skor kredit integer, lama berlangganan integer, balance float, batas kredit float, jumlah produk integer, kartu kredit integer, anggota aktif integer, hingga estimasi gaji dan target ini float dan juga integer. Data yang sudah atau field column dan juga data yang sudah saya masukkan ini sudah sesuai dengan dataset yang saya gunakan. Itu saja penjelasan untuk jobset pertemuan kedua dengan tema mengumpulkan data secara web scraping ataupun manual dan juga melakukan uji coba pembersihan sebuah data dan juga standarisasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.